Mahkamah Konstitusi atau MK, mengabulkan sebagian gugatan tentang ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4%, terhadap pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang pemilu. MK menilai, ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4% suara sah nasional, yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karenanya, sebagaimana tercantum dalam putusan nomor 116/PUU-Datar 21/2023, MK menyatakan norma pasal 414 ayat 1 atau ambang batas parlemen 4% tetap konstitusional, sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR tahun 2024. Lalu, menyatakan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu DPR tahun 2029, dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan dengan berpedoman pada beberapa syarat yang sudah ditentukan. Amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi pemohon. Dalam pokok permohonan, 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan norma pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. Hakim Konstitusi, Saldi Isra menyampaikan, MK menyerahkan perubahan ambang batas parlemen kepada pembentuk undang-undang. Namun, perubahan itu harus memperhatikan 5 poin, di antaranya. 1. Didesain untuk digunakan secara berkelanjutan. 2. Perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR. 3. Perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik. 4. Perubahan telah selesai sebelum dimulai tahapan penyelenggaraan pemilu 2029. Dan 5. Perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.